Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada pembahasan tentang Pak Anies lagi ya kan, yang setelah gagal mencalonkan diri di Pilkada 2024 tapi malah sibuk membuat video ya kan, membuat klarifikasi dan bahkan katanya akan membuat partai. Kita lihat ya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya, subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Setelah Anies gagal mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat, ya, dia membuat pidato yang panjangnya 30 menit. Baru ini orang gagal bikin pidato. Iya. Di mana-mana yang bikin pidato yang menang. Betul. Makanya ada istilah pidato kemenangan. Iya. Bukan yang kalah. Ini Gak pernah pidato kita dengar kekalahan namanya ya. pidato kekalahan. Enggak. Dan pidatonya pun cuma di depan kamera. Iya. Setelah itu di belakangnya ada logo YouTube. Logo YouTube. Kamu mau pidato atau mau ngonten kau? Iya. Aman. Udah ku bilang samamu, kalau nggak cocok lagi kau rasa jadi presiden, nggak cocok lagi kau rasa jadi gubernur, jadi YouTuber. Betul. Bikin podcast. Iya. Ceritakanlah tentang kejelekan apa namanya kejelekan pemerintah. Iya, bisa Kau jadi. kan udah punya acuan, Refli Harun, Rocky Gerung, Iya. Amin Rais Official. Kau bikinlah nanti Anies Baswedan Official. Iya. Itu kan dapat golden play button, itu kan nggak main-main itu yang di belakang kemarin itu, di belakang waktu kau lagi pidato. Kalau ku bilang bukan pidato sih, klarifikasinya itu. Iya. Di belakang itu ada gambar golden play button. Itu hanya diberikan anugerah golden play button itu kepada 1 juta follower gitu loh. YouTuber yang followernya sudah 1 juta. Followermu cuma 1 juta ya, Indonesia. Iya. Oh. Iya. Jadi kawan ini bukannya bilang apa. Kalau ku bilang sih di dalam kalau ku bilang itu sebagai kata-kata perpisahan itu. Karena apa? Kalau aku menganggapnya itu adalah akhir dari segala-galanya. Nggak akan ada lagi nama Anies Baswedan di kancah politik Indonesia. Nggak akan ada lagi ya. Karena apa? Karena bisa dipastikan ini orang ya udah gimana mau ku bilang ya, udah rusak gitu loh. Udah rusak gua. Udah nggak ada lagi yang bisa dipakai dari kawan ini. Iya. Susah. Ngeri kali ya. Ya buktinya apa? Buktinya dia dibuang-buang di Jakarta. Iya. Dibuang-buang di Jawa Barat. Iya. Katanya anak apa banyak di Jawa Barat, tapi kok dibuang? Iya. Itu dia. Jadi ada beberapa poin yang sebetulnya aku tidak setuju dengan kawan ini. Yang pertama, ya poin mengatakan bahwasanya dia itu sedang masuk dalam sistem demokrasi yang rusak. Wow. Karena perolehan suaramu rusak, kau bilanglah demokrasi yang rusak. Iya. Gak terima ya. Barisan sakit hati. Rusak siapa, bos? Jangan kau salah-salahkan demokrasi. Setelah itu, ya dia katakan ini aku masih ingat kali ini, apa dibilang? Saya mohon maaf kepada rakyat-rakyat miskin yang ada di Jakarta. Saya tidak bisa lagi memperjuangkan. Saya tidak bisa lagi berbuat banyak. Padahal kawan-kawan yang di Jakarta bilang, udah apa kok selama ini rupanya? Iya. Apa rupanya udah kau buat sama rakyat miskin? Iya, betul. Nggak usah khawatirkan nasib mereka. Udah ada gubernur yang lebih cocok dari kau. Iya. Kok jadi kau yang pusing mikirin kehidupan mereka? Kayak selama ini udah kau apakan aja. Udah maksimal kau bikin Jakarta itu. Oke OC mana? Oke OC. Iya. Oke OC mana? DP 0% mana? DP 0% loh. DP 0%. Mana? Peningkatan UMKM itu yang kau bilang mana? Betul. Baru sarana kualitas pendidikan yang kau janjikan mana? Iya.
Pelayanan publik yang kau janjikan mana? Nggak jelas semua ya. Perasaan kali kau. Kau kiranya Jakarta itu sedih kau kau nggak mencalonkan diri, senang. Iya. Banyak yang Biar senang tahu kau, ya. yang namanya doa orang kalau sudah teriak-teriak minta ya Allah, jangan jadikan dia pemimpin kami, nggak jadi itu. Iya betul. Berarti Tapi banyak yang kenapa doa kemarin kayak itu, gitu. ya Allah, jadikan dia pemimpin kami, jadi juga ya kau kan? Iya. Jadi jangan kau berkata ketika doa anak-anak Abah dijawab Tuhan, maka kau itu adalah cocok sebagai pemimpin. Ketika doa anak Abah tidak dijawab Tuhan, maka kau salah-salahkan Iya. apa namanya doa itu. Anas. Terus lagi apa dibilangnya ya? Masalah bikin partai ya. Banyak yang menyarankan kalau saya ikut partai saja katanya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, partai mana yang tidak tersandra saat ini katanya? Tersandra. Ada partai umat. Partai buruh. Partai Hanura. Itu gak tersandra itu. Kayak mana mau disandra orang gak lolos? Satu lagi Partai Negoro. Gak tersandra itu. Belum verifikasi soalnya kan. Udah ya. Tapi belum ikut pemilu kan. Jadi jangan banyak kali ceritamu tidak tersandra. Ya kemarin waktu kau diusung Nasdem coba ulangi dulu pidatonya Bapak pidatomu kepada Bapak di hadapan Surya Paloh. Saya bersyukur karena masih ada partai yang tidak tersandra dengan kepentingan politik. Nasdem wah. Iya kan itu yang kau banggakan kan selama ini. Baru setelah itu banyak lagi pengikut-pengikutmu dari PKS kan begitu. Ya jadi ya udah kalau mau nggak tersandra ya masuk ke partai mereka itu. Ya kan begitu. Baru apa katanya lagi? Ya mau tidak mau mungkin jalan satu-satunya adalah bikin ormas atau partai politik. Aduh. Ingat ya Pak Anies ya. Yang namanya kita bikin partai politik, yang pertama ya kita punya massa. Yang kedua ya kita punya legalitas. Yang ketiga ya kita punya uang. Katakan 1, 2 oke. Uang gimana punya? Ada enggak? Jangan bicara banyak lah, iya kan? Jadi kau kiranya bikin partai itu cuman sehari 2 hari bisa jadi? Kau tanya dulu Partai Negoro. Sekarang begini jujur aja lah. Dari mana sekarang kau harapkan massamu? Dari PKS, udah tenang orang itu di sana. Ya selama ini yang membackup kau kan Nasdem, Partai Umat, Partai apa lagi itu? Negoro. Ya kan udah pada di situ ngumpul. Nanti takutnya begitu kau bikin partai nggak ada lagi pengikutmu. Itu dia ya. Cari modal lah dulu kawan, cari modal. Iya. Dan ini untuk PDIP, ku bilang sama kalian ya. PDIP terlalu kejam, muncungmu mengatakan, apalagi si Ono Surono itu. Ya mengatakan bahwasannya ada intervensi istana terhadap gagalnya Anies Baswedan menjadi cagup di Jawa Barat. Ya, dia sendiri sudah mengatakan bahwasannya oleh karena berbagai pertimbangan akhirnya kami tidak mengiyakan. Artinya apa? Dari pihak Anies Baswedan sendirilah yang tidak mau ya untuk diusung di daerah Jawa Barat. Ya, makanya jangan muncungmu itu ketebalan. Tebal kali muncung kau tuh yang bilang ada intervensi dari Mulyono. Mulyono yang mana? Kok nggak sopan kau sama presiden kami kau? Ngejek. Perhatikanlah, gara-gara muncungmu Ono Surono, perhatikanlah. Ya, nggak akan pernah bisa kalian berhasil di Jawa Barat, nggak bisa. Ya, ingat itu Ono Surono, ya. Jawa Barat tidak akan bisa kalian menangkan, tidak. Ya, ini bukan bukan kampanye, bukan.
Tapi Opung Parbelak mengendorse semua kawan-kawan yang ada di daerah Jawa Barat, jangan pilih selain Kang Deddy Mulyadi. Pasti nomor hiji Kang Deddy Mulyadi perolehan suara. Siapa itu JJ? Terus siapa itu pelawak? Itu siapa namanya, si Ronald? Mak, kasihan kali di last minute baru dipilih ya. Ono Surono. Perasaan kemarin itu balihomu yang paling besar. Udah banyak balihomu itu beredar kemarin itu. Kok nggak jadi? Kenapa? Aku ada beberapa kemungkinan. Kenapa yang namanya Ono Surono tidak jadi mencalonkan diri menjadi gubernur di Jawa Barat? Yang pertama, kurang yakin dengan kekuatan massa. Yang kedua, bisa dikatakan yang kedua ini khawatir dengan kemungkinan menang. Ya iyalah, kalau nggak khawatir dengan kemungkinan menang, mana mau dia jadi cawagup, ya kan? Masa dipaksa-paksanya si Anies jadi cagup, dia cawagup, berarti apa? Kemungkinan menangnya tipis. Itu dia, ya kan? Baru ada berikutnya, ya. Faktor berikutnya itu mungkin dia nggak mau rugi. Karena kan kalau kita sudah ditugaskan sebuah partai, ketika ingin menjadi seorang kepala daerah, otomatis kan kita harus keluar uang dong. Ya mungkin dia ngelihat, oleh karena kemenangan yang kemungkinan menang yang sangat tipis itu nggak jadi. Itu dia. Selalulah istana yang kalian salahkan, selalulah Jokowi yang kalian salahkan, ya selalulah Mulyono yang kalian salahkan, padahal salah kalian sendirinya. Kau itu sekarang bagaimana? Apa sih maksud dan tujuanmu? Kau itu ingin ingin mengadu domba antara Anies dan juga Joko Widodo, gitu. Kau ingin mengadu domba antara Jokowi dengan Anies, gitu. Mana bisa diadu domba lawannya serigala? Ya kan? Ya oke, katakanlah si Anies dombanya. Ya kan? Tapi bapak kami Joko Widodo itu raja singa itu, Wak. Sebentar dulu, kok raja singa? Raja hutan. Lain soalnya pengertiannya kalau raja singa. Jadi begitu ya. Jadi kalau bicara tentang Anies Baswedan, kalau aku sih kayaknya pesimis kawan ini bikin partai baru. Susah. Jadi apa partainya nanti? Partai perubahan. Pasti itu nanti dia aja Partai Perubahan Indonesia, disingkat PPI. Ini kawan ini kalau ku bilang ya, ini pasti terinspirasi sama Surya Paloh. Ya karena apa? Surya Paloh begitu dulu. Dia bikin ormas, lama-lama jadi partai. Kan begitu. Ya, kawan ini pun juga kayaknya terinspirasi dengan Surya Paloh. Ya, ingat ya, pemikiran boleh sama, ide boleh sama, tapi rezeki belum tentu. Tergantung seberapa banyak uangmu. Mana bisa kau samakan uangmu sama uang Surya Paloh? Namar nipi dorowaho. Kalau mimpi jangan ketinggian. Karena kalau jatuh kau nggak terlalu sakit. Iya, kalau mimpi itu tidurnya di atas lantai lah. Jangan tidur di atas tempat tidur bertingkat. Gitu ya. Jadi apa lagi yang mau kusoroti ya dari pidatonya si Anies ini? Ini loh yang suka mempersalah-salahkan pemerintah ya, suka kali mengkambing hitamkan pemerintah. Selalu kau bilang itu ada intervensi. Nggak ada untungnya pemerintah intervensi samamu. Mana ada untungnya, yang ada rugi. Habis waktu, habis tenaga, habis kredibilitas seorang seorang presiden kalau ngurusi kau. Itu nggak ada mungkin itu. Nggak mungkin ada ya. Itu dia. Tapi aku berdoa sih, mudah-mudahan dana itu ada. Ya karena apa? Karena yang namanya ngambil formulir ya itu diisi.
Setelah diisi itu kan diserahkan balik kan begitu. Ya. Kalau biar bisa terverifikasi kan harus ada itulah. Amplop coklat. Aturlah dulu ya kan. Yaudahlah kolaborasi lah kalian kolaborasi. Partai Perubahan, Partai Negoro, Partai Umat dan satu Partai Buruh. Ya, mencalonkan diri lah kalian nanti jadi presiden. Iya, berantamlah kalian. Kau Faisal Assegaf ya kan, baru Amin Rais dan juga yang lainnya itu. Seru. Udahlah, sekarang begini aja lah. Ya, memang betul. Kalau aku sih jujur saja, secara ini objektif ya. Memang kalau untuk kelas Anies itu memang udah harus bikin partai ya. Harus dia bikin partai. Karena apa? Untuk menjaga karir politiknya dia itu nggak mati gitu loh. Karena kalau dia bergantung terus kepada partai yang lain, ya dia mengizinkan karirnya mati gitu aja. Jadi kalau bisa dikatakan ya memang seperti itu. Cuman untuk saat ini ya bisa dikatakan berat untuk dia membangun sebuah partai yang memiliki sponsor ya. Tapi maaf ya, kecuali mana tahu ya ada sponsor haram dalam tanda kutip. Ya maksudnya sponsor haram itu apa? Ya sponsor yang yang ingin membiayai perjuangan dia, tapi ada yang mendompleng, ada yang menompang ya. Kan selama ini kan kita curigai bahwasanya ini orang dibonceng ya oleh beberapa organisasi terlarang ya seperti HTI, FPI. Ini belak-belakan aja kita. Ya dan juga ada beberapa bisa kita katakan penumpang gelap gitu loh ya. Tapi kalau misalnya dia menerima dana seperti itu ya, dana dari hasil kita bisa tahu ya bahwasanya perjuangan dari HTI ya dan juga organisasi militan di luar negeri sana itu kan kebanyakan didanai dengan dana haram. Maksudnya apa dana haram? Dana yang seharusnya peruntukannya untuk sesuatu yang benar tapi dibelokkan ke situ gitu loh. Ya, jadi ya kalau aku bilang itu aku pinjam katanya dana haram. Jangan kalian kira maksudnya ada orang jual babi gitu kan. Uangnya dikasihkan ke Anies. Bukan itu maksudnya. Ya dana haram itu dana yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar ya. Opung nggak bisa kayak gitu. Partai yang lain pun juga mungkin ada juga menerima dana haram ya. Nggak tahu lah itu nggak urusanku ya. Itu dia. Jadi pokoknya kalau aku bilang sama kalian ya, kalau mau pilih Anies sebagai presiden 2029 nanti mimpi kalian terlalu tinggi. Karena apa? Mana tahu nanti Bapak Prabowo 2 kali. Habis Bapak Prabowo Gibran 2 kali. Habis Gibran nanti Kaisang 2 kali. Habis Kaisang nanti Jan Etes 2 kali. Ya kenapa dalam memilih pemimpin itu kan lihat bibit bebet bobotnya kan begitu. Nah ini bibit nggak jelas, bebet nggak tahu dari mana ya kan, bobotnya juga nggak ada. Yang jelas-jelas aja lah, oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Selamat, salam perubahan, salam NKRI harga mati. Tapi ingat ya, disclaimerku ya, jangan kalian salah pengertian dengan dana haram. Ya, dana haram sekali lagi adalah dana yang didapatkan dengan hasil yang tidak baik. Oke, mudah-mudahan dia terjebak di dalam hal itu. Mudah-mudahan, tidak ku bilang ya, tapi mudah-mudahan. Oke, ku disclaimer dulu, nanti kena undang-undang ITE aku. Oke, bye-bye, salam perubahan. Salam perubahan, salam NKRI. Gitu ya terkait Pak Anies ya kan, yang buat pidato setelah kegagalannya maju di Pilkada 2024. Ya gimana menurut kalian ya pembahasan Opung? Kocak sekali ya kan. Itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.